Monsinyur, para konfrater, para suster, mitra WC, dan saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena setelah mengalami kasih dan belas kasih Allah melalui Yesus yang telah membebaskan dia dari kuasa roh jahat, kemudian mengikuti Yesus melalui jalan kemuridan dengan setia. Maria Magdalena berdiri di kaki salib Yesus bersama Bunda Maria, Maria istri Klopas, dan Yohanes murid yang sangat dikasihi Yesus. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Maria Magdalena karena cintanya kepada Yesus, pagi-pagi benar dia pergi ke kubur Yesus dan melihat kubur Yesus kosong. Dalam kebingungan dan ketakutan, dia berlari menemui para rasul. Dalam kunjungan kedua ke kubur Yesus, Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Akan tetapi dia tidak mengenalnya. Dia menyangka bahwa Yesus yang bangkit adalah penjaga taman. Dia baru bisa mengenali Yesus yang bangkit pada saat Yesus menyapa dia dengan namanya Maria. Dan dia menjawab, Rabuni, artinya guru. Kedekatan secara pribadi dan secara emosional membuat Maria mampu mengenali suara Yesus yang dicintainya, yang telah bangkit dan hidup kembali. Yesus yang bangkit mengubah situasi kesedihan dan keputusasaan menjadi sukacita dan harapan baru. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi sedih, bingung, putus asa, rasa kehilangan mendalam, Yesus yang bangkit membangkitkan harapan, menyalakan kembali semangat dan antusiasme. Maria Magdalena adalah wanita pertama yang menjadi saksi kebangkitan dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dia mendapat tugas perutusan dari Yesus untuk mewartakan kabar baik kebangkitan kepada para rasul. Sehingga Maria Magdalena dikenal sebagai seorang rasul dari para rasul. Hal ini menunjukkan bahwa para wanitalah yang pertama mendapat privilege untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kabar baik bukan untuk disimpan dan dinikmati sendiri, tapi untuk diwartakan dan dibagikan kepada orang lain. Dengan demikian Maria Magdalena menjadi pewarta kabar baik kebangkitan dan kehidupan baru. Yesus memerintahkan, pergilah kepada saudara-saudaraku. Maria Magdalena menjadi model wanita yang mengikuti Yesus, mendengarkan ajarannya, menyaksikan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Yesus. Dia yang telah mengalami cinta Yesus dan belas kasih Allah menanggapinya melalui jalan kemuridan yang dihidupi dengan setia. Pengalaman iman, pengalaman dicintai oleh Yesus menggerakkan dia untuk menjadi murid Yesus. Saudara terkasih, selama Kapitel Provinsi 2022, para kapitularis telah berdiskusi, berefleksi,
melakukan penegasan roh, dan membuat keputusan-keputusan untuk membuka hati bagi dunia. Gerak keluar berakar dalam pengalaman iman, pengalaman perjumpaan dengan Allah, pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, sebagaimana dialami oleh Maria Magdalena. Allah yang mencintai dan berbelas kasih menggerakkan dan memotivasi para krosier untuk lebih hadir di dunia, menanggapi kebutuhan gereja lokal dan masyarakat. Oleh karena itu, Kapitel Provinsi 2022 mengamanatkan komunitas-komunitas untuk mengembangkan program pelayanan pastoral yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat, memperhatikan kaum difabel, memperhatikan orang-orang berkebutuhan khusus terlibat dalam bidang kemasyarakatan. Hati yang terbuka bagi dunia memanggil para krosier, membuka mata, membuka telinga untuk melihat dan mendengarkan kebutuhan khusus di gereja lokal dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diserukan juga oleh Paus Fransiskus, bahwa kita sebagai gereja harus menjadi gereja yang keluar menjangkau orang-orang yang di pinggiran dan dipinggirkan, baik secara geografis maupun secara eksistensial. Para krosier dipanggil untuk keluar dari zona nyaman dan mau terlibat dalam persoalan-persoalan yang sedang digumuli oleh umat. Para krosier dipanggil untuk menghadirkan karisma ordo melalui kehadiran dan karya pelayanan, sehingga aroma ke-OSC-an yang juga oleh Monsinyur Anton ditekankan dalam pembukaan kapitel. OSC itu harus tercium baunya, ya. Jadi kalau gembala itu berbau domba, maka OSC itu juga harus aromanya ke-OSC itu nampak di dalam kehadiran, di dalam karya pelayanan, sehingga orang bisa melihat, oh ini krosier yang melayani, bukan karena jubahnya, tetapi karena tutur katanya, karena sikap dan perilakunya, karena cara memperlakukan umat. Lalu kita menekankan mengenai spiritualitas, hospitalitas, keramah tamahan, someah kasemah, kata orang Sunda. Ini tekankan bahwa komunitas krosier itu harus membuka hati bagi setiap orang yang datang. Dalam sejarah ordo, kita mempunyai banyak biara di tepian sungai untuk juga menerima para penziarah. Namun terlebih bahwa yang namanya hospitalitas artinya bahwa krosier itu harus menciptakan ruang di dalam hatinya, dalam hidupnya, untuk orang lain, bukan sibuk hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentunya hati yang terbuka bagi dunia pertama-tama diwujudkan dalam persaudaraan krosier yang diwujudkan, yang ditandai oleh kepedulian, saling percaya, saling mendukung, saling mengapresiasi, saling bertanggung jawab atas hidup panggilan para krosier. Dalam kapitel Provinsi 2022 ini juga, para kapitularis telah memilih prior provinsial dan dewannya yang baru, yang akan melayani Provinsi Sang Kristus 3 tahun ke depan. Menjadi prior provinsial bukan karena ambisi untuk berkuasa dan mengontrol orang lain, tetapi pertama-tama
sebagai panggilan untuk melayani dengan hati yang tulus dijiwai kasih. Sejalan dengan Regula Santo Agustinus, prior provinsial dalam kedudukannya, hendaknya dia tidak mencari kepentingannya sendiri dalam melaksanakan kewenangannya, melainkan dalam perannya sebagai seorang yang melayani dengan cinta. Karena martabat jabatannya, ia menjadi yang pertama di antara para saudara, primus inter pares. Tetapi dalam semangat takut akan Allah, dia menjadi yang terakhir di antara para saudara. Dia harus menjadi teladan bagi para saudara. Hendaknya dia menegur yang tidak benar, menyemangati yang lesu, menyokong yang lemah, dan bersabar terhadap semua orang. Dia hendaknya berusaha agar dicintai, bukannya ditakuti. Dia dipanggil untuk membangun relasi personal dengan setiap anggota. Sebagai pemimpin, prior provinsial bertanggung jawab menjaga kesatuan dalam provinsi, membangun persaudaraan, dijiwai semangat sehati sejiwa menuju Bapa, memberi inspirasi bagi para anggota dalam menghidupi komitmen panggilan sebagai krosier, mendengarkan aspirasi anggota yang tua, medior, dan juga kaum muda. Saya juga di dalam komposisi Dewan Provinsi sekarang ya ada juga yang muda yang baru pulang dari Roma, kebetulan juga belajar komunikasi, sehingga diharapkan bisa menjadi jembatan lintas generasi begitu. Sehingga tidak ada anggota yang merasa saya tidak diperhatikan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Kristus, bahwa menjadi pemimpin juga menjadi jembatan kasih yang mempertemukan anggota intergenerasi, memperhatikan kesejahteraan spiritual dan material anggota, sehingga tugasnya adalah salah satunya adalah mengunjungi setiap anggota, mengunjungi setiap komunitas sebagai bapak yang menyapa anak-anaknya. Ini merupakan kebiasaan kami dalam Ordo, baik provinsial, magister jenderal maupun prior, punya tugas yakni mengadakan kunjungan, berbicara dengan anggota secara pribadi. Kita memiliki model utama sebagai pemimpin yang melayani, yakni Yesus sendiri yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia melayani dengan merendahkan dirinya, sebagaimana dicontohkan dengan mencuci kaki para rasulnya. Dalam banyak hal, menjadi pemimpin menuntut kesediaan untuk berkorban, mau merangkul salib, sehingga nanti sebagai tindakan simbolis akan diserahkan kepada provinsial terpilih piala dan relik hasil kapitel. Tentunya bahwa salib yang memang merupakan bagian integral dari iman Kristiani dan juga spiritualitas kami, spiritualitas salib, yang harus diwujudkan melalui kehidupan sehari-hari. Bagaimana menemukan makna, menemukan nilai di balik pengalaman-pengalaman kontras negatif dalam terang kebangkitan. Oleh karena itu, saya mengundang para konfrater semua untuk berjalan dan bekerja sama
dengan provinsial baru dan dewannya, yang telah merelakan dirinya untuk menjadi pemimpin. Tanpa dukungan dan kerjasama dari anggota, pemimpin sehebat apapun tidak akan mampu berbuat banyak. Provinsi dan ordo adalah milik kita. Kita semua adalah anggota yang menjadi bagian dari ordo, sehingga semua anggota harus terlibat dan memiliki rasa memiliki, berkontribusi demi perkembangan dan pertumbuhan, serta menjadi lebih terbuka terhadap dunia. Seperti Maria Magdalena pergi membawa kabar baik kebangkitan, demikian juga kita para krosier diutus untuk mewartakan Kristus Sang tersalib dan bangkit, membawa harapan baru sehingga semakin banyak orang mengalami sukacita, mengalami pembebasan, mengalami keselamatan. Para kapitular yang terkasih, Anda adalah relik-relik hidup. Apa yang terjadi selama kapitel, yang didiskusikan, direfleksikan, itu menjadi kekayaan kita bersama. Dan Anda semua menjadi duta-duta untuk komunitas-komunitas dari mana Anda berada, dari mana Anda diutus. Sehingga apa yang diputuskan dalam kapitel akhirnya menjadi gerak bersama. Provinsi ini akan maju, akan berkembang kalau memang setiap anggota bersama dengan pimpinan provinsial beserta dewanya melakukan apa yang disebut sebagai synodal way, jalan sinodalitas, berjalan bersama untuk mendengarkan suara Allah melalui peristiwa-peristiwa hidup, melalui kejadian-kejadian, melalui setiap orang yang dijumpai dan hidup bersama kita. Tuhan memberkati.